Desas-desus nasib Sintayong kini mulai terungkap. Seperti diketahui, masa bakti Sintayong menukangi timnas Indonesia akan segera berakhir pada bulan Juni mendatang. Hal itu sontak menjadi pertanyaan di kalangan warganet. Pasalnya, belum ada kabar pasti tentang perpanjangan masa kerja pelatih asal Korea Selatan ini. Bahkan beredar rumor sudah ada beberapa nama pengganti yang akan melanjutkan tugas Sintayong. Namun, bak menepis semua isu liar tersebut, dikutip dari unggahan laman Twitter fanbase Update Bola, nampak Sintayong sedang berada di kantor imigrasi guna memperpanjang masa izin tinggalnya di Indonesia. Sontak, hal ini mengundang reaksi warganet. Tak sedikit yang menduga bila perpanjangan izin tinggal tersebut menandakan masa bakti Sintayong bersama skuad Garuda juga akan berlanjut. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang perpanjangan kontrak pelatih Sintayong ini? Silahkan adu gebuk di kolom komentar. Berikutnya, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkap alasannya kembali tak panggil Stefano Lillipali. Hal itu sontak membuat heboh warganet Indonesia. Pasalnya, pemain yang membela klub Borneo FC ini tengah dalam perform terbaiknya. Hal itu bisa dibuktikan dengan 9 gol dan 11 assist yang sudah diciptakan Lillipali di BRI Liga 1 Indonesia musim ini. Bahkan, berkat performa apiknya, Stefano Lillipali mampu membawa klubnya Borneo FC bertengger di papan atas dan berpeluang besar meraih gelar juara. Hal ini sontak membuat heboh warganet Indonesia. Bahkan, banyak yang mempertanyakan perihal keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Seakan tak mau berlarut-larut, Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia langsung memberikan alasan dan pertimbangannya atas keputusan tersebut. Sintayong mengatakan faktor fisik dan kebugaran adalah alasan utama yang mendasari keputusannya untuk tidak memanggil Stefano Lillipali mengikuti TC timnas di Turki. Menurut pandangan Sintayong, untuk melakoni laga-laga berat di Piala Asia 2023, seluruh pemain timnas harus benar-benar memiliki fisik yang prima. Pasalnya, Indonesia akan dihadang lawan-lawan yang sangat berat di ajang 4 tahunan Asia kali ini. Meski begitu, Sintayong mengakui kualitas Stefano Lillipali. Hal itu merujuk akan peran penting Stefano dalam membela klubnya Borneo FC. Dirinya mengatakan, Stefano Lillipali pemain yang bagus di liga. Saya lihat juga performanya dia sangat bagus. Beberapa tahun ini saya punya kesempatan untuk lihat dia langsung. Namun di Piala Asia kali ini kelihatannya susah secara fisik. Kalau melawan tim di atas kita, pasti akan sangat lelah, ucap Sintayong. Berikutnya, ada kabar pengamat sepak bola asal Indonesia, Tommy Welly, yang kembali melontarkan kritikan pedasnya. Namun, kali ini yang jadi sasaran pria yang akrab dipanggil Bung Toel ini bukanlah pelatih atau pemain, melainkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seolah meluapkan kekesalannya, Bung Toel dengan nada yang agak sedikit meninggi melontarkan kritikannya atas rencana PSSI yang akan menambah pemain naturalisasi dan meliburkan sementara Liga 1 Indonesia guna mendukung kegiatan tim nasional Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia. Dalam statementnya, Bung Toel mengatakan, urgensi diadakannya kompetisi Liga 1 Indonesia jika pada akhirnya pemain-pemain yang mengisi slot di timnas Indonesia adalah mereka yang dihasilkan dari proses naturalisasi, ungkap Bung Toel. Nah, perihal pendapat kalian tentang kritikan Bung Toel ini, silahkan kembali baku gebuk di kolom komentar. Selanjutnya, ada kabar Exco PSSI Arya Sinulinga berbicara tentang proses naturalisasi pemain Indonesia. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa proses naturalisasi untuk pemain Indonesia tidaklah mudah. PSSI harus mempersiapkan dengan baik termasuk latar belakang pemain dengan detail. Selain itu, hasil temuan mereka akan diuji saat pemain menjalani proses wawancara dengan Badan Intelijen Negara. Khusus untuk pemain naturalisasi yang dibutuhkan timnas, prosesnya agak sedikit berbeda. Pasalnya, pemain akan membela timnas di ajang internasional. Arya Sinulinga menilai bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia dipastikan memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding pemain lokal. Mereka juga harus memberikan kontribusi saat dipanggil skuad Garuda saat membela negara. Berikutnya, pelatih timnas U17 Bima Sakti mengungkapkan perasaannya usai gelaran Piala Dunia U17 2023 yang lalu. Melalui akun Instagram pribadinya, Bima Sakti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi dan juga Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, dan kepada semua pihak yang telah mendukungnya di ajang Piala Dunia kemarin.
Terakhir, pelatih Vietnam Philippe Trousseur meniru langkah Sintayong dalam pegelaran Piala Asia 2023 Qatar nanti. Seperti yang kita ketahui, Sintayong merupakan pelatih yang sangat gemar menerbitkan pemain muda. Hal itu terbukti di awal masa tugasnya menukangi skuad Garuda, Sintayong langsung melakukan gebrakan dengan memotong satu generasi timnas Indonesia. Alhasil, timnas Indonesia kini tak lagi diisi dengan nama-nama lama yang dulu kerap menjadi langganan timnas. Namun, skuad Garuda saat ini lebih banyak diisi nama-nama baru yang terbilang masih sangat muda, tapi mampu tampil mentereng di bawah asuhan Sintayong. Sebut saja nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Rahan, Asnawi Mangku Alam, dan masih banyak lainnya. Hal ini terbilang cukup sukses, meskipun Sintayong masih belum mampu meraih satu trofi pun, terutama Piala AFF. Namun, Sintayong mampu meloloskan 3 timnas Indonesia sekaligus ke Piala Asia. Salah satunya adalah timnas senior Indonesia yang akan mengawali perjuangannya pada tanggal 15 Januari nanti di Qatar. Berkaca dari kesuksesan Sintayong ini, Philippe Trousseur sebagai pelatih Vietnam juga berupaya melakukan hal yang sama. Hal itu terbukti dari rata-rata usia pemain Vietnam yang di bawah Trousseur saat ini di Piala Asia juga terbilang masih sangat muda. Dan sebagai informasi, Vietnam adalah salah satu lawan yang akan dihadapi Indonesia di Piala Asia nanti. Sintayong dan anak asuhnya wajib bisa menumbangkan The Golden Star guna menjaga asa lolos ke babak fase gugur berikutnya. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, komen videonya, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya.